Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Tap, tap, tap. Suara sepatu menuruni anak tangga menggema. Terlihat di sana seorang gadis dengan wajah paniknya mulai berlari ke meja makan. Gadis itu membuka tudung saji dan spontan lesu saat tidak melihat adanya makanan. Karena pertengkarannya dengan sang ibu kemarin sore, alhasil gadis itu bangun kesiangan. Ia memegangi perutnya yang rata itu kala berbunyi. Gadis itu menghela napas berat. Mau tak mau, ia harus berangkat kuliah dengan perut kosong. Jangan ditanya tentang bagaimana kedua orang tuanya itu. Ia sudah terbiasa tanpa perhatian apalagi kasih sayang dari mereka. Apa? Maksudnya gadis itu bukan anak kandung mereka? Tidak. Gadis itu memiliki orang tua yang gila kerja. Berangkat terlalu pagi, pulang pun terlalu larut saat dimana ia sudah terlelap. Jadi, setiap kali hendak pergi ke kampus, gadis itu selalu memilih untuk makan di kantin kampusnya. Terlebih di rumah tidak menggunakan jasa art. Tidak ada yang membangunkannya plus tidak ada yang memasak makanan. 15 menit akhirnya gadis itu sampai di gedung kampusnya. Ia pun melangkah masuk lalu langsung disambut oleh kedua sahabatnya yang hiperaktif. Iona, pekik gadis berambut panjang sepinggang. Namanya Aldea, biasa dipanggil Thea. Girang banget lu dah kayak ketemu apaan tahu, cibir gadis dengan rambut sebahu yang bernama Tasya. Iri, bilang bawahan, ejek Thea pada Cia. Cia memutar bola mata. Yon, tumben lo agak siangan, biasanya getap datengnya. Heran Cia. Iya, kesiangan gue biasalah, jawab Iona. Masih ada waktu kan tapi. Hah, emangnya lo mau ngapain? Bingung Thea. Iona tersenyum sambil mengusap perutnya. Thea menyipitkan matanya, mencerna apa yang dilakukan Iona. Kemudian ia membisikkan sesuatu ke telinga Cia. Bisa dibilang, Thea itu agak sedikit lemot. Hal itu membuat Cia melotot tak percaya. Yon, lo, Thea tidak bisa berkata-kata lagi. Iona mengangguk, membuat Cia dan Thea kembali melotot. Iona, lo beneran? Iyalah beneran, masa gue bohong. Mereka melotot lagi. Kali ini pelototan mereka nampak ngeri. Seakan minta kepastian dari Iona. Udah ayo ke kantin, ajak Iona pada Cia dan Thea. Alis Cia bertaut bingung. Ke kantin? Ngapain? Iona menghela napas. Ngamen. Ya makanlah Cia. Emang mau ngapain lagi? Geramnya. Cia membuka mulutnya. Ia paham. Ternyata ia salah berasumsi. Jiryon, kutuk gua jadi pinter napa biar gak ketularan on kayak Thea, ucap Cia dengan nada kesal. Emang kenapa sih? Bingung Iona. Thea bilang lo hamil. Iona melotot. Heh, sembarangan lo kalau ngomong, damprat Iona. Bukan gue, tapi si Thea tuh dia bilang lo hamil setelah ngeliat lo ngusap perut sambil senyum, jelas Cia. Thea yang juga salah berasumsi hanya nyengir menampakkan giginya yang dilapisi behel. Iona mengusap wajahnya. Tak habis pikir sama kedua temannya itu. Siapa bilang gue hamil? Gue itu lapar. Gue depak lu dari bumi ke Pluto, damprat Cia pada Thea. Hehe, gue kira lo tekdung duluan, Yon. Thea cengengesan. Iona hamil. Sebuah suara tak diundang membuat ketiga gadis itu menoleh. Yee, apa sih lu udang ikut campur aja? Semprot Cia pada cowok bernama Ebi. Namun mereka memanggilnya udang. Wah, berita besar ini. Gua kasih anoun cemenah ke semua orang kalau Iona tekdung duluan. Ucap Ebi meledek. Iona dibuat panik. Bagaimana jika itu beneran tersebar, apalagi sampai kepala universitas tahu lalu mengatakan pada kedua orang tuanya. Duh, Iona gak bisa berpikir lagi. Iona menggoyangkan bahu Cia meminta pertolongan. Melihat Ebi yang hendak pergi, Cia pun menarik celananya. Apa ini? Lo jangan melakukan pemerkosaan ya di sini.
Idih najis. Gue kalau mau perkosa pilih orang kali bukan modelan kayak lu udang. Item, jelek, kurus, macam anak tak terurus. Ejek Cia. Membuat Thea dan Iona menahan tawa mereka. Gue emang gak ganteng, tapi gue setia cuy, ucap Abby sambil membenarkan kerah bajunya dengan gaya cool. Thea, Iona dan Cia menatap ngeri. Gak usah bacot deh lo. Awas lo ya jangan sampai sebarin berita hoaks di kampus ini. Ancam Cia. Di emang ngapa? Si goblok, karena itu berita hoaks. Palsu. Thea geram sendiri. Gue kan denger dari lo, gak palsu dong. Cia yang hilang kesabaran memelintir baju Abby. Matanya melotot menatap Abby. Bisa dikatakan, Cia adalah cewek pemberani di antara Iona dan Thea. Kalau lo sampai sebarin berita palsu ini, inget kejadian waktu itu tentang kolor lo yang gambarnya Hello Kitty gue bongkar, ancam Cia tak main-main. Anjir, serius lu Cikolor si Abby gambar Hello Kitty? Sejak kapan? Kok lo bisa tahu? Pertanyaan itu keluar dari Iona. Ia menahan tawanya sekuat mungkin agar tidak pecah. Ah Hello Kitty ngakak hahaha. Thea memukul-mukul lengan Iona saat tertawa. Gue pernah lihat waktu Derian narik celana Abby terus melorot dan di situ dia pakai kolor gambar Hello Kitty, jelas Cia. Abby melepaskan tangan Cia kasar. Lo jangan asal nuduh ya udah gitu kolor saming lagi. Lo juga kan sebagai betina pernah pakai pakaian bergambar Hello Kitty. Lah itu si paling waktu kecil udah gitu kita kan cewek jadi pantes lah. Sedangkan elu hahaha, Thea kembali memukul lengan Iona untuk melampiaskan tawa ngakaknya. Kolor Hello Kitty astagfirullah depresot, sambung Thea di sela-sela tawanya. Abby mendengus. Cia kembali menarik kasar kerah baju Abby. Jawab, bentak Cia. Iya elah gue cuma bercanda doang kali, ucap Abby ketakutan. Tapi lo jangan sebarin itu. Itu privasi anjir kenapa lo harus tahu sih Ark? Thea dan Iona sama-sama ngakak. Pergi lo. Gak guna di dunia. Cia melepaskan kasar kerah baju Abby. Abby pun melangkah pergi. Saat sudah sedikit jauh, Abby mengacungkan jari tengahnya pada Cia. Apa lo berani sama gue? Tantang Cia dengan pelototan seramnya membuat Abby langsung ngibrit. Plak. Iona terdiam ketika tamparan itu mendarat ke wajahnya. Saat pulang dari kampus, bukan kehangatan yang ia dapat dari ibunya. Tapi tamparan. Gua marah-marah ke lu karena gua lagi pusing. Pusing banget ngurusin lu. Iona membenarkan rambutnya yang menutupi wajah. Air matanya sekuat mungkin ia tahan. Ia tidak ingin mempermalukan diri di depan orang tuanya yang gak ada lemah lembutnya sama sekali dengan cara menangis. Ia tidak lemah. Gua bilang jangan kuliah. Kerja. Cari kerja. Jangan bisanya ngandelin orang tua. Kenapa Iona gak boleh kuliah? Hah? Iona anak kalian. Iona juga butuh pendidikan. Plak. Tamparan kedua kalinya mendarat lagi. Membuat pipi Iona mati rasa. Kupingnya berdenging. Jangan berani lu bentak gua. Iona menahan kesabarannya. Jika di hadapannya bukan mamanya sendiri sudah dipastikan Iona akan membalas tamparan itu agar setimpal sama apa yang ia rasakan sekarang. Lalu kalian punya perusahaan buat apa? Buat gua sama suami gua. Dan lu gak ada hak untuk sepeser pun. Kenapa Iona gak ada hak? Perusahaan itu perusahaan keluarga. Jadi Iona berhak juga. Lu gak berhak karena lu. Mama. Suara itu membuat Iona dan Arini, Mama Ona menoleh. Di sana seorang pria setengah baya berdiri menatap tajam ke arah mereka. Iona kamu masuk kamar. Perintah Amri, Papa Iona tak terbantah. Iona berjalan memasuki kamar dengan hati yang berkecamuk marah. Brak. Ia menaiki kasur dengan kasar. Bersamaan dengan air matanya yang luruh. Iona berguling menjadi terlentang, ia menatap lurus langit-langit berwarna monokrom itu. Kamarnya gelap membuat cahaya jingga membentuk garis kala memasuki celah jendela. Kenapa mamanya begitu kejam? Gue bermimpi punya ibu yang lemah lembut, yang baik.
yang bisa mendengarkan semua cerita keluh kesah gue. Tapi kenapa ibu gue berbeda? Ingatan Iona berputar kala ia bermain ke rumah Thea. Thea sayang, kamu kenapa? Ada apa ini Iona? Cia. Ucapan lembut mamanya Thea begitu menenteramkan di telinga Iona. Begitupun saat ia bermain ke rumah Cia. Cia itu manjanya bukan ke papanya aja, ke mamanya juga. Ah, kenapa hanya Iona saja yang tidak bisa merasakan itu? Kenapa? 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 Amri menarik Arini ke kamar. Melepaskan tangan istrinya itu kasar. Kamu apa-apaan sih? Jangan perlakukan Iona seperti itu. Ucap Amri tak habis pikir dengan istrinya yang tidak bisa menahan emosinya. Aku tuh gak suka sama anak itu. Dia masih aja kuliah udah tahu duit perusahaan itu khusus untuk kita aja. Anak itu kan gak dibagi. Ucap Arini. Ya setidaknya jangan kasarin dia. Kita masih butuh dia. Saat dia menikah nanti, kita langsung beraksi. Ucap Amri. Tapi kapan? Kenapa lama? Dan apa anak itu mau dijodohin? Nanti. Aku lagi merencanakan ini dengan Pak Arlan dan dia setuju untuk menjodohkan anaknya sama Iona. Aku yakin Iona pasti mau menerima perjodohan itu. Ucap Amri. Arini tersenyum senang. Pak Arlan teman kamu? Tanya Arini. Amri mengangguk. Iya. Dia juga rekan kerjaku. Jadi, kalau anaknya kita jodohin sama Iona, otomatis kekayaan kita bertambah 2 kali lipat. Arini tersenyum bangga pada suaminya. Kamu pintar mas. Gak sia-sia dulu kita merencanakan ini semua. Tok. Iona, keluar nak papa mau bicara. Sudah berulang kali Amri mengetuk pintu kamar Iona, namun gadis itu tidak keluar juga. Terpaksa, Amri pun membuka pintu itu. Loh, kemana anak itu? Tanya Arini kebingungan saat melihat Iona tidak ada di kamar. Di sisi lain, Iona sedang terduduk tak bersemangat di sebuah kafe dekat wahana bermain di Dufan bersama 2 sahabatnya. Lo ada masalah apa sih? Tanya Cia lembut. Tak ada sahutan. Cia dan Thea saling menatap. Mereka berdua mengusap pundak Iona memberikan semangat. Semangat dong. Ini kan malam minggu. Ucap Thea. Apa urusannya malam minggu? Iona membuka suara. Malam minggu tuh wayahnya bersenang-senang. Kita kan jomblo nih, nah ayo kita ke sana. Naik itu tuh. Ucap Thea sambil menunjuk sebuah roller coaster yang sedang melaju amat kencang. Diogah. Lo aja sana kalau mau berakhir di tanah. Sahut Cia sambil mengendik ngeri. Ih jangan gitulah. Thea kan belum punya suami masa udah ke tanah. Ya makanya ngapain lo mau ke sana? Nyari penyakit aja. Damprat Cia. Abisnya bosen. Ya udah yuk jajan masa kita cuma nongki-nongki di kafe aja. Ajak Thea yang sepertinya gabut bosen. Ya udah yuk. Ucap Iona. Ia tak tega melihat Thea yang kebosanan hanya untuk menemaninya dalam kesedihan. Thea bersorak gembira. Mereka pun keluar dari kafe setelah membayar menuju wahana bermain. Bu, jasukenya 1. Ucap Thea pada penjual jasuke. Siap neng. Kejunya banyakin ya bu. Bilang bu, double duitnya. Cia meledek. Si ibu itu tertawa sedangkan Thea memanyunkan bibirnya. Untuk eneng cantik mah gak apa-apa. Ucap si ibu membuat Thea tersenyum senang. Thea memeletkan lidahnya ke Cia. Lo mau jajan apa, Yon? Cia beralih ke Iona. Sama kayak lo aja. Ucap Iona. Cia mengangguk bu, sosis bakarnya 1 lagi. Oke neng. Ucap penjualnya semangat. Setelah membeli makanan, mereka duduk di tempat yang sudah disediakan dari sana. Yon, lo anggap kita sahabat kan? Cia membuka suara. Thea menatap keduanya seraya memakan jasuke. Ya iyalah. Terus kenapa lo diem aja? Kalau ada masalah cerita ke kita. Kita kan sahabat, susah senang kita harus merasakan. Ucap Cia. Thea mengangguk. Makan dulu aja. Abis itu gue cerita. Ucap Iona. Bener ya. Cia memastikan. Iya.
Mereka pun makan dengan hikmat tanpa suara. Setelah beberapa menit hening, makanan habis. Chia dan Thea menatap Iona seakan menagih cerita darinya. Jadi gini, gue sakit hati banget sama nyokap. Iona memulai cerita. Mata Iona mengarah pada cup berisi kopi di depannya. Dengan pikirannya yang kacau, Iona membuang asal kopi yang masih panas tersebut. Biur, spontan Iona, Chia dan Thea menoleh ke arah suara. Seorang wanita tengah meringis kesakitan tepat di kursi belakang Iona. Iona melotot, karena kalut dengan pikirannya, ia tak menyadari kalau kopi di cup itu panas dan main asal membuangnya begitu saja. Iona berdiri disusul Chia dan Thea. Yampun, maaf saya gak sengaja. Ucap Iona merasa bersalah pada wanita itu. Iona panik. Bagaimana tidak, kopi panas itu mengenai tangan mulus wanita itu yang menimbulkan tanda kemerahan. Ada apa? Kenapa Sharon? Kamu kenapa? Sebuah suara panik menginterupsi. Seorang pria datang dengan tangan membawa 2 buah es krim. Karena panik, pria tersebut menaruh 2 es krim itu ke tanah. Ini aku kesiram air panas. Ucap wanita tersebut. Maaf saya gak sengaja. Bener-bener gak sengaja. Lirih Iona. Pria itu menatap Iona tajam. Kalau mau nyiram air panas jangan ke pacar saya. Udah luka gini emang mau tanggung jawab. Omelnya. Saya minta maaf. Hanya itu yang bisa diucapkan Iona. Maaf, maaf dan maaf. Dasar Iona ceroboh. Maaf kamu gak bisa ditoleransi. Ini keterlaluan membuat tangan pacar saya seperti ini. Ucap pria itu lagi. Heh om, kan gak sengaja. Lagian sahabat saya udah minta maaf. Chia menengahi. Ia sudah geram saat pria itu terus menyalahkan Iona. Maaf saja gak cukup. Terus Anda mau apa? Uang. Chia beralih mengambil dompetnya. Ia mengambil beberapa lembaran uang merah lalu menyodorkan benda itu pada pria tersebut. Ambil nih, saya lebihin. Jangan lupa diobatin tangan ceweknya. Ucap Chia lalu menarik tangan Iona dan Thea untuk pergi. Mobil Mazda 2 berwarna merah milik Chia berhenti di sebuah rumah luas nan elegan. Itu adalah rumah Chia. Mereka turun dari mobil kemudian masuk ke dalam. Ceklek. Saat membuka pintu, ketiga gadis itu disambut oleh sosok wanita dan pria setengah baya yang sedang nyantai di ruang keluarga. Loh ada Iona sama Thea. Lita, Mama Chia berujar. Wanita setengah baya itu bangkit lalu menghampiri ketiganya. Malam tante, ucap Iona dan Thea. Lalu mencium punggung tangan Lita. Lita tersenyum. Kalian berdua. Kita ada tugas mas sekalian mereka nginap. Gak apa-apa kan? Chia memotong perkataan Lita. Gak apa-apa dong. Kalian sudah pada izin tapinya. Thea mengangguk sedangkan Iona tersenyum. Lagi-lagi, Iona sangat iri dengan kedua sahabatnya itu. Memiliki ibu sebaik malaikat bukan sepertinya, memiliki ibu sejahat iblis. Ya udah, kalau gitu kita ke kamar ya ma. Izin Chia diangguki Lita. Kamar. Capek. Chia menaruh tas selempang di hanger khusus tas. Iona menaruh tas berisi perlengkapan kuliah serta pakaiannya ke lantai lalu duduk di kasur begitupun Thea. Belagu banget. Gue heran sama bapak-bapak tadi. Cuma pacar sampai segitunya halah paling juga nanti putus ngapain sampai ngomel-ngomel gak jelas. Ucap Chia sewot saat mengingat kejadian tadi. Namanya juga lagi bucin-bucinnya maklumlah. Sahut Thea. Oh ya, lanjutin cerita lo tadi. Kenapa lo sakit hati sama nyokap lo? Sambung Thea lagi. Iona terdiam sejenak lalu menceritakan semuanya pada kedua sahabatnya itu. Berbagai macam ekspresi Chia dan Thea keluarkan saat mendengar kejadian yang Iona ceritakan. Jahat banget nyokap lo, Yun gue gak ngangka. Chia geleng-geleng kepala. Tak menyangka saat mendengar penuturan Iona kalau ibunya Iona main tangan pada anaknya sendiri. Kayak bukan nyokap kandung lo. Celetuk Thea spontan Chia menyikutnya. Oh, gue juga ngerasa gitu. Gue selalu mikir kok ibu gue kasar,
Ucapannya juga selalu nyakitin hati dan gak akrab sama gue. Gue perhatiin nyokap kalian, baik banget. Lemah lembut beda banget sama nyokap gue. Lirih Iona. Cia mengusap-usap lengan Iona. Yon gak boleh begitu. Gimana pun itu nyokap lo, yang udah ngelahirin lo. Ucap Cia. Tapi masa sih ada ibu kayak gitu? Setahu gue ibu yang kayak gitu tuh ibu tiri, ibu angkat atau ibunya kerasukan iblis jahanam. Thea menyahut membuat Cia mendelik. Tahu dari mana lo? Tanya Cia. Gue tahu dari drakor yang pernah gue tonton hehe. PF. Senin. Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini semua orang sedang berada di meja makan. Thea duduk berhadapan dengan Cia sedangkan Iona duduk berhadapan dengan kosong. Pagi semuanya. Ternyata gak kosong. Kursi di hadapan Iona kini terisi oleh manusia tampan. Yaitu Adam, kakaknya Cia. Pagi. Ucap semua orang. Wah rame nih. Ada apa ya? Tanya Adam terheran melihat meja makan yang tumben penuh. Gak ada apa-apa kok, Bang. Ini temennya Cia pada nginap. Ucap Lita. Oh. Adam beroh ria lalu mengambil roti. Saat Adam datang sampai sekarang matanya terus curi-curi pandang ke arah Iona. Iona yang merasa pun sesekali melirik Adam juga sesekali memberikan senyum kecil. Aci, gue mau ngomong sama lo dong. Ucap Adam pada Cia. Nama gue Cia bukan Aci. Koreksi Cia sebal. Selalu saja abangnya itu menyebutnya Aci. Nama sayang gue ke lo adik. Ucap Adam. Cia mendengus sedangkan yang lainnya terkekeh. Cia dan Adam bangkit dari kursi makan. Ada sesuatu yang harus mereka bicarakan. Ngerti gak lo? Ucap Adam memastikan. Lo kayak apaan tahu sih? Yona itu masih muda dan umur lo itu udah 24. Terus, alis Adam terangkat sebelah. Mencintai gak pandang usia kan? Lanjutnya, ya tapi kan gak sahabat gue juga. Lo bisa nyari yang lain kek. Kesal Cia pada sang kakak. Adikku tersayang. Gue mau coba move on dari masa lalu, tolong ya bantu gue. Tapi gak Yona juga bang yang harus lo PDKT-in. Cuma Yona yang bisa buat gue move on. Kekeh Adam. Cia menatap Adam lalu mendengus. Tapi gue gak tega harus ninggalin dia. Kan gue yang anter nanti. Udah lo tenang aja sahabat cantik lo itu gak akan gue apa-apain. Gue kan cowok tampan blasteran soleh. Ketek lu soleh. Ya udah iya, awas lo ya kalau Yona gak sampai dengan selamat ke kampus. Ucap Cia mewanti-anti. Utututu adikku memang debes. Yon, kayaknya skripsi lo ketinggalan deh di kamar. Ucap Cia memulai akting konyolnya. Iona yang hendak memasuki mobil terhenti. Masa sih? Heh. Soalnya semalam gue liat skripsi lo terus gue taruh di meja belajar. Ucap Cia. Ya udah bentar gue ambil. Iona membalikkan tubuhnya lalu kembali masuk ke dalam. Sejak kapan lo liat skripsi Yona? Semalam lo kan tidur. Tanya Thea bingung. SSSTT diem. Cia mengubah gigi mobil lalu melajukan mobilnya dari halaman rumah. Woi Ci, si Yona kenapa ditinggal? Tanya Thea panik sambil terus menoleh ke arah belakang. Ini salah satu strategi untuk mendekatkan sesama kaum jomblo. Ucap Cia. Kening Thea berkerut. Maksudnya apaan sih aing teh tengarti? Udah deh lo diem. Lo fokus aja ke makanan lo tuh. Loh, Cia kok ninggalin gue? Iona memanyunkan bibirnya saat ia ditinggal. Udah gitu Cia berbohong. Skripsinya ada kok di tas. Lantas untuk apa Cia berbohong? Brem, brem. Suara motor menusuk pendengaran Iona. Kini, motor ninja berwarna hijau itu berhenti di samping Iona. Kamu kenapa belum berangkat? Tanya Adam sok polos. Padahal ini bagian dari rencananya dengan adik tersayang. Tasya Arumi. Ini kak, Cia ninggalin aku. Wah parah kok dia ninggalin kamu. Iona menggeleng. Gak tahu kak. Ya udah, yuk aku antar. Hah, aku antar kamu ke kampus. Adam mengulangi. Jangan kak ngerepotin.
Aku bisa naik taksi kok. Jangan naik taksi, pagi-pagi gini kan macet biasalah ibu kota. Ayo nih helmnya. Adam menyodorkan helm pada Iona. Aduh maaf ya kak ngerepotin. Udah gak apa-apa, gak ngerepotin kok malah seneng. Hah apa kak? Enggak. Maksud aku udah belum. Adam gelagapan. Udah kak. Oke capkas. Motor ninja hijau milik Adam berhenti di depan gedung kampus. Iona pun turun lalu membuka helm membuat beberapa pasang mata tertuju ke arahnya. Terheran-heran karena baru pertama kali melihat seorang Iona putri datang dibonceng lelaki. Biasanya Iona datang ke kampus bersama dengan kedua sahabatnya dan kadang juga menaiki taksi. Tapi kali ini tidak. Membuat beberapa lambe turah beraksi mengabadikan momen langka ini. Bisa dikatakan Iona, Cia dan Thea adalah 3 gadis cantik yang populer setelah Serena DKK yang merupakan mantan senior. Ketiganya cantik namun Iona paling menarik perhatian di antara ketiga dari mereka karena memiliki lesung pipi. Yang jika tersenyum membuatnya terkesan manis. Makasih ya kak, ucap Iona seraya memberikan helm pada Adam. Yuk sama-sama. Kalau butuh apa-apa bilang aja ya ke aku. Aku siap kok. Ucapan Adam membuat Iona terkekeh. Sekali lagi makasih kak. Makasih mulu, pakasihnya mana? Iona tertawa renyah. Aduh jangan ketawa deh. Spontan Iona langsung menghentikan tawanya. Hah kenapa kak? Risih ya? Gak risih kok. Tawa kamu terlalu manis nanti bisa berpengaruh buat jantung aku lagi. Gombalnya. Iona terkekeh. Dia tidak tersipu malu lagi karena ia sudah kebal dengan semua macam gombalan. Kalau gitu aku masuk ke dalam ya kak. Ucap Iona. Iya, semangat. Adam mengangkat tangan kanannya yang terkepal. Iona pun masuk ke dalam. Iona. Adam berseru membuat Iona kembali menoleh. Di sana Adam memberikan finger heart ala-ala opa Korea. Iona sampai di kelas. Namun ia tak melihat sosok kedua sahabatnya yang hiperaktif. Kemana mereka? Setelah pergi meninggalkannya ke kampus kini mereka menghilang. Ah lo ngeselin. Suara itu membuat Iona menatap ke arah keluar. Gue bilang juga apa itu tuh akal-akalannya si udang. Cia datang sambil ngomel tidak jelas membuat Iona mengernyit. Awas aja gua pites tuh si udang kalau ketemu lagi. Cia menjatuhkan bokongnya kasar ke kursi samping Iona. Ada apa sih? Kenapa ngomel-ngomel gitu? Tanya Iona bingung. Ini kan gue sama Cia kan baru datang. Nah Upi ngasih tahu ke Cia kalau dia ditunggu seseorang di kelas kosong gitu. Ya udah si Cia kesana karena penasaran. Pas masuk kelas Cia kepleset. Thea berusaha menahan tawanya. Jangan tawa lo. Aduh pinggang gue. Pekik Cia. Udah cuma gitu doang. Si Ebi kenapa dibawa-bawa? Heran Iona. Masalahnya pas Cia jatuh kepleset, disitulah si udang nongol sambil ketawa ngakak. Ucap Thea lalu memukul meja karena tawanya yang sudah tak bisa tertahankan lagi. Sekarang gue yang ngomel. Lirihan sakit Cia dan tawa ngakak Thea berhenti. Kenapa lo ninggalin gue? Iona mendelik tajam. Cia nyengir. Anu anu apa? Hah. Hehe maaf Yon. Terus lo kesini naik apa? Diantar sama kakak lo. Untung baik tapi gue jadi ngerepotin. Ucap Iona kesal. Cia berohria. Berarti rencananya sudah berhasil. Lo digombalin gak sama si curut gat itu? Tanya Cia. Iona mengangguk. Jangan lo masukin ke hati Yon gombalannya. Nanti lo bisa demen lagi amat tuh curut gat. Ucap Cia. Enggak lah. Gue udah biasa. Cia manggut-manggut. Tapi kenapa lo masih jomblo? Pertanyaan dari Thea terabaikan saat dosen berjalan masuk ke kelas. Iona, Cia dan Thea yang sedang mengobrol menoleh menatap seorang lelaki yang tengah berdiri menjulang. Kenapa Rel? Tanya Iona pada lelaki bernama Farel tersebut. Gue mau ngomong sesuatu sama lo. Kening Iona berkerut. Ngomong apa? Boleh ngomong empat mata. Iona menatap ke arah Cia dan Thea, lalu beralih ke Farel. Ya udah. Saat ini,
Farel dan Iona sudah sedikit menjauh dari area kantin. Kenapa Rel? Farel menggaruk kepalanya yang tak gatal. Lo mau gak ikut gue ke party? Party? Iya. Alfred ultah dan dia ngadain pesta. Dan gue mohon lo mau ya ikut gue ke sana, sebagai pasangan. Ucap Farel. Iona kebingungan. Please gue mohon. Cuma lo doang yang cocok jadi pasangan gue. Mohon Farel dengan puppy eyes. Iona sedikit ragu. Kapan? Nanti malam. Ucap Farel. Lihat aja nanti ya. Kalau gue bisa gue kabarin. Tapi lo mau kan? Iya mau. Farel menghela lega. Oke. Kabarin gue ya kalau lo bisa. Iya. Kenapa Farel? Farel ngapain? Ngajak lo jadian. Saat Iona kembali, serbuan dan rentetan pertanyaan menyerbunya. Jadian nenek lo. Dia cuma mau gue ikut ke pesta ultahnya Alfred sebagai pasangan. Asoy lampu hijau ini mah. Ucap Thea. Kode itu, Yon. Lo kenapa gak peka sih? Kesal Cia. Kode apa sih gak jelas lo? Kode kalau dia bukan cuma mau lo jadi pasangan ke pesta aja, tapi juga pasangan hidup. Jelas Cia. Ngaco ah. Dah gue mau ke kelas. Iona bangkit lalu melenggang pergi ke kelas. Woi Iona. Terus apa jawaban lo? Pekik Thea yang juga ikut menyusul. Bocah malah kabur. Woi tungguin gue. BTS. BTS. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jong Hoseok, Bak Jimin, Kim Taehyung, Chon Jongkook DNA. Jomblo nih, jomblo nih, jomblo nih, jomblo nih. Hampir NIKAHH. Iona, Cia dan Thea serta mahasiswi lainnya terbengong-bengong sama apa yang mereka lihat saat ini. Abby, Derian, Septa, dan Noval sedang menyamar menjadi salah satu boyband Korea paling terkenal. Kelas auto menjadi berisik oleh tawa orang-orang melihat keanehan bin kekonyolan dari para lelaki setengah otak itu. Tolol depresot gua. Bocah gila semua jir ngakak. Kalau gak tahu namanya jangan sok tahu. Lo salah nyebutin nama suami gue. Pekik Cia menghampiri Abby. Abby turun dari atas meja. Tangannya mengusap rambutnya yang sudah dibentuk jabrik dengan gaya cool. Gimana Neng? Abang keren kan? Abby menaik turunkan alisnya. Keren upil lo. Lo jangan menghina suami-suami gue dah. Bah suami. Kenal lo aja kagak jangan mimpi jadi orang. Mending sama kita nih. Kembarannya BTS. Singkatannya apa guys? Bangsul tampan sedunia. Sahut Derian, Septa dan Noval serentak. Semua orang tertawa ngakak. Yang ada lo yang mimpi. Kembaran BTS tuh bukan modelan udang ke lo. Kim Taehyung, sini lo. Abby memanggil Derian. Ya, ada apakah Jongkook? Tanya Derian. Cia, serta yang lainnya mengekspresikan ingin muntah. Adapun yang tertawa melihat drama bengek dari para cowok setengah otak itu. Bilang ke betina rempong ini, kita artis terkenal jadi harus sopan sedikit. Ucap Abby memerintah. Siap Jongkook. Kalian, Bak Mandi dan Jin Tomang bantu gue. Derian memanggil Septa dan Noval. Siap, laksanakan. Ucap mereka. Maaf, Jongkook bangsul tampan sedunia sedang tidak bisa diajak ribut. Nanti siluman monyet yang ada di tubuhnya ngamuk. Ucap Derian. Woi yang bener tolol. Siap Jongkook. Ucap Derian dengan tangan hormat. Sudah 2 hari Iona tidak kembali ke rumah. Bahkan ia tidak menyalakan ponselnya sama sekali. Iona mengambil ponsel dari dalam tas dan hanya ditaruh di meja rias milik Cia. Ia sudah memberi kabar pada Farel kalau ia mau untuk menjadi pasangan Farel ke pesta lewat ponsel milik Cia. Apa sih ini? Bingung Iona melihat sebuah kotak dengan hiasan pita yang cantik. Yon, udah lo buka paketnya. Cia yang baru saja keluar dari kamar mandi berujar. Ini apa? Dan dari siapa? Ya mana gue tahu. Lo buka aja siapa tahu ada petunjuk. Ucap Cia. Iona langsung melepaskan pita hanya sekali tarikan. Kemudian membuka penutup kotak. Ia mengambil sebuah gaun dari sana. Gaun.
Mungkin dari ini ada suratnya. Chia mengambil sepucuk surat yang terselip lalu membacanya. Dear Iona Putri, ini gaun untuk lo, dipakai ya. Pasti lo sangat cantik pakai gaun ini. Your future, Farel Arya Satya. Tuh kan bener dari cowok lo. Celetuk Chia. Heh, ngadi-ngadi lo. Ya udah sana pake. Dandan yang cantik malam ini. BTW gue juga diajak. Ucap Chia membuat Iona terkejut. Kok lo gak kasih tahu gue? Diajak sama siapa? Jadi pasangan juga. Cerocos Iona kepo. Chia mengangguk. Gue diajak sama Reno. Ucap Chia riang gembira kemudian berlalu ke lemari pakaian. Ini gaun dari dia. Chia menunjukkan gaun cantik pada Iona. Gila, lo kenapa baru sekarang kasih tahu gue? Abisnya Reno bilangnya sore tadi pas mau balik. Dert. Ponsel Chia bergetar. Gadis itu melesat mengambil ponsel. Membuka sebuah pesan. Dari Farel, 15 menit lagi gue datang bilang ke Iona. Chia membacakan pesan yang Farel kirim. DDRTT. Notif pesan masuk lagi. Kali ini bukan dari Farel maupun Reno melainkan dari Adam sang kakak. Aci ke tempat rahasia sekarang. Alis Chia mengernyit. Ia melirik Iona yang saat ini sedang bersiap-siap. Yon, bentar ya gue keluar dulu. Iona mengangguk. Iya. CKLEK. Chia membuka pintu kamar sang kakak. Keningnya berkerut melihat sang kakak lesu bagaikan tak ingin hidup. Bang, lo kenapa dah? Ci, bener Iona mau jalan bareng cowok? Tanya Adam lesu tak bersemangat. Chia menahan tawa. Rasanya ia ingin tertawa ngakak pada sang kakak yang gayanya seperti ABG. Padahal sudah bangkotan. Dapat masalah percintaan aja seperti orang tak bergairah hidup. Enggak, serius lo enggak? Tanya Adam. Semangatnya kembali lagi. Iya serius. Enggak salah lagi bahahaha. Adam kini meliot ditambah depresot. Ia menjatuhkan tubuhnya ke kasur. Ci. Hua kok Iona mau jalan bareng cowok si Hua. Bukan jalan lagi bang, tapi dansa bareng, saling pegangan tangan, suap-suapan terus. Stop Ci abang gak kuat. Teriak Adam sambil menutup kedua telinganya. Kalau gini mending abang minum sianida dah. Cia mengernyit. Hah, apaan itu? Pembasmi pucuk. Pucuk apaan sih bang? Ulet Aci. Kan ada tuh iklannya pucuk-pucuk-pucuk. Cia mendesah, oh ya udah sana minum aja. Adam mendelik, kok kamu gitu sih jadi adek? Seharusnya kasih ide gitu buat gagalin rencana tuh cowok yang mau ngajak Iona jalan. Bukan malah dukung abang buat minum sianida. Lah kan abang yang mau. Cia melirik jam digital yang nempel di dinding. Dah Cia mau siap-siap. Heh mau kemana lo? Mau jalan sama pacar? Teriak Cia sebelum tubuhnya menghilang di balik pintu yang tertutup. Rumah Alfredi. Setelah mobil Farel terparkir, Farel membuka seat belt dengan gerakan cepat. Tunggu Iona. Pekik Farel membuat Iona berhenti membuka seat belt. Iona menatap Farel bingung. Kenapa? Jangan turun dulu. Pokoknya jangan aja. Ucap Farel. Lah emang, ucapan Iona terhenti saat Farel sudah keluar lebih dulu. Iona menatap depan di mana saat ini Farel berlari ke arah samping. Ternyata cowok itu hendak membukakan pintu untuk Iona. Ayo silahkan turun my future. Ucap Farel sambil menyodorkan tangan kanannya layaknya Iona adalah tuan puteri. Iona terkekeh geli. Namun ia tetap menggenggam tangan Farel. Makasih udah bantuin gue turun. Ucap Iona. Sama-sama. Tapi ini khusus untuk seorang Iona putri yang cantik malam ini. Ucap Farel. Iona hanya terkekeh. Mereka berjalan memasuki rumah mewah yang sudah dihias berbagai macam pernak-pernik ulang tahun. Mata Iona berbinar melihat dekorasi di sebuah aula yang luas. Indah ya walaupun bertema klub sepak bola Chelsea. Namun penyusunannya terlihat sangat menarik. Woi bro, dateng juga lo. Sapa si dalang acara semua ini? Alfredi. Dunia runtuh ngeliat lo, Iona. Lo cantik banget. Puji Alfredi berlebihan. Makasih. Heh, mata lo.
Tegur Farel. Hehe maaf. Alfredi cengengesan. Ya udah kalian nikmatin gih pestanya. Gue mau ke belakang dulu. Boker mulu lo. Ucap Farel meledek. Bukan. Gue ada urusan bentar ama bonyok. Sahut Alfredi. Ia melirik sekeliling yang rupanya mendengar penuturan laknat dari Farel. Membuatnya malu di depan umum. Iona dan Farel tertawa. Lo mau apa? Dansa. Ke ruang dansa yuk. Ajak Farel menunjuk sebuah aula dansa. Bentar gue haus. Ucap Iona sambil celingukan. Duh cia mana sih? Oh ya udah. Gue tolong ambilin ya. Gue di sana. Farel menunjuk sebuah ayunan. Iona mengangguk. Iona merogoh saku. Tapi kenapa tidak ada? Ah bodoh. Ini kan gaun. Mana ada saku. Mata Iona terus celingukan mencari keberadaan Cia. Sayangnya ia tidak membawa ponsel. Gak tahu kenapa, rasanya Iona tidak ingin kemana-mana jika tidak ada teman. Iona menghela. Ia melangkah ke tempat di mana minuman berada. Siapa tahu ia bertemu dengan Cia di sana. Setelah sampai, Iona terdiam sejenak untuk menikmati minuman. Sekaligus istirahat sejenak karena sedari tadi ia terus mencari-cari Cia yang batang hidungnya tidak kelihatan sama sekali. Tiba-tiba saja mata Iona melotot saat melihat seorang wanita dan pria setengah baya yang tak jauh dari keberadaannya. Mama, Papa. Spontan Iona menaruh gelas ke meja. Ya ampun, kenapa ada mereka? Aduh gawat. Dengan tergesa-gesa, Iona berlari keluar area menuju toilet. Matanya terus menatap belakang berharap kedua orang tuanya itu tidak melihat dirinya. Brak, Kia, BRUK. Seorang pria yang tengah keluar dari toilet kini ambruk kala Iona menabrak tubuhnya. Iona yang takut pun menutup matanya. Detik berikutnya ia terheran kenapa tubuhnya tidak merasakan sakit. Sejurus kemudian, Iona spontan membuka matanya saat merasakan bibirnya menyentuh OMG. Mama Papa tolong ciuman pertama Iona untuk suami Iona nanti hilang. Iona gak suci lagi Mama Papa. Dengan segala salting, Iona bangkit. Gugup dan gemetar menyelimutinya. Ia mengalihkan pandangannya karena malu. Semua cacian ia ucapkan untuk dirinya sendiri di dalam hati. Kalau jalan yang bener bisa gak? Omel pria itu. Iya maaf. Saya bener sumpah demi Allah gak sengaja. Serius 2 deh serahlah pokoknya saya gak sengaja. Maafin saya Pak maaf. Cerocos Iona. 1, 2, 3. Iona menoleh dan astogel naga bogel ia terpaku saat melihat sosok pria itu. Dia adalah pria yang ada di wahana permainan waktu itu. Yang marah-marah waktu Iona tak sengaja menyiram air panas ke seorang wanita. Namun, yang lebih parahnya yang membuat Iona membeku adalah saat ia melihat bibir pria itu terdapat lipstik miliknya. Sumpah demi apapun Iona malu. Bersambung.